Pemirsa, 2024 menjadi tahun penting dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Karena di tahun inilah dilakukan pemilihan umum yang memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Bukan hanya itu, pemilu 2024 juga memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Beginilah suasana di salah satu tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Jakarta pada hari Rabu 14 Februari 2024. Masyarakat tampak berbondong-bondong datang memberikan suara pada pemilihan umum. Total jumlah TPS pada pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik dengan rincian 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Sebaran TPS terbanyak ada di Jawa Barat dan paling sedikit di Papua Selatan. Sementara itu, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 204.421.000 lebih. Pada pemilihan umum 2024, masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden, juga memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan calon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, serta memilih calon anggota DPRD tingkat provinsi dan calon anggota DPRD tingkat kabupaten kota. Pemilihan Capres-Cawapres menjadi perhatian utama para pemilih. Ada 3 pasangan calon yang berkontestasi. Mereka adalah pasangan nomor urut 1, Capres Anies Baswedan, dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Kemudian pasangan nomor urut 2, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Berikutnya pasangan nomor urut 3, Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Pasangan ini diusung oleh PDIP dan P3. Hasil pemilu 2024 termasuk Pilpres akhirnya secara resmi diumumkan pada hari Rabu 20 Maret 2024. KPU mencatat suara sah nasional sebanyak 164.227.000 lebih. Dari suara sah yang masuk, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak mencapai 96.214.000 lebih atau 58,5%. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil Pilpres, Partai Nasdem menjadi pihak pertama yang mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ucapan selamat itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam konferensi pers menyikapi hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret petang. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Sementara itu pada Jumat 22 Maret, Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyambangi markas Partai Nasdem di Nasdem Tower Jakarta
untuk bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antar elit dan pimpinan partai politik. Sehari setelah pengumuman KPU, Tim Hukum Nasional THN pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melayangkan gugatan perselisihan pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. THN datang ke gedung Mahkamah Konstitusi dipimpin Ketua THN Anies Muhaimin Ari Yusuf Amil. 2 hari setelah pasangan Anies Muhaimin melayangkan gugatan ke MK, pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu 23 Maret. Pendaftaran gugatan dipimpin langsung Ketua TPN Arsyad Rashid dan Sekretaris TPN Hasto Kristianto. Sejak pemilihan presiden langsung digelar pada tahun 2004 hingga Pilpres 2024, hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, tak ada satupun gugatan itu dikabulkan oleh MK. Hari Rabu 27 Maret 2024, perhatian publik tertuju kepada Mahkamah Konstitusi. MK menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Sidang digelar 2 kali, yakni pagi dan siang hari, untuk 2 permohonan berbeda. Permohonan dari pasangan Anies Muhaimin dilakukan pada pagi hari. Berikutnya permohonan pasangan Ganjar Mahfud disidangkan di siang hari. Setelah melalui persidangan hampir 1 bulan, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres, baik yang diajukan kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Pada Senin siang 22 April, Ketua MK Soehartoyo membacakan putusan yang menolak permohonan pasangan Anies Muhaimin. Eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya pada Senin sore, MK membacakan putusan yang menolak permohonan pasangan Ganjar Mahfud. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah putusan MK, akhirnya pada 24 April Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. KPU menggelar rapat pleno terbuka pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024 di Gedung KPU RI Jakarta. Selain dihadiri pasangan pemenang Pilpres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tampak hadir di rapat pleno ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hadir. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di sidang paripurna MPR. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi
kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sejumlah tokoh hadir dalam pelantikan ini, antara lain Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Terlihat juga mantan Ketua MPR Amin Rais. Sejumlah pimpinan negara sahabat datang ke Indonesia menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto menuju Istana Merdeka untuk menjalani prosesi pisah sambut dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo naik mobil maung berplat Indonesia 1 pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Tiba di kompleks istana, Prabowo yang didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo disambut langsung Presiden ke-7 Joko Widodo dan Iriana. Setelah acara pisah sambut, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo mengantar pendahulunya itu untuk pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Di tahun 2024 ini, Indonesia resmi memiliki presiden dan wakil presiden baru, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu ciri negara demokrasi adalah terjadinya sirkulasi elit dan pergantian pemerintahan secara reguler dan damai. Dan bangsa Indonesia patut bersyukur karena pergantian pemerintah berhasil dilaksanakan secara damai. Setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden resmi dilantik, tugas berikutnya bagi Presiden adalah membentuk kabinet. Kita ikutin gaya Presiden Prabowo membentuk kabinet sesaat lagi. Setelah dilantik dan resmi menjadi kepala pemerintahan, Presiden Prabowo langsung membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Seminggu sebelum Prabowo Gibran dilantik, sejatinya calon anggota kabinet itu sudah dipamerkan ke publik ketika Prabowo memanggilnya ke rumah pribadi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hari Senin 14 Oktober, ada pemandangan tak biasa di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh tampak datang ke kediaman Prabowo. Hari itu, Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya. Beberapa tokoh yang hadir ke kediaman Prabowo antara lain Fadlizon, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, politisi Partai Golkar Nusron Wahid, politisi Partai Gerindra Marwara Sirait, pegiat HAM asal Papua Natalius Pige, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Usai bertemu Prabowo, di antara mereka mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantunya dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Beliau meminta saya membantu beliau di dalam kabinet mendatang. Ya. Kemudian beliau karena sudah cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama, ya, dia menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Tito sudah saya tahu persis. Ya, apalagi kita sering rapat bersama, sering mendengar pendapat Pak Tito. Saya menganggap bahwa Pak Tito
layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Saya ditugaskan untuk hal yang harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Salah satu sosok yang hadir ke rumah Prabowo adalah Veronica Tan. Diketahui Veronica Tan merupakan mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tak pelak kedatangan Veronica Tan mengundang perhatian tersendiri. Veronica tidak menjelaskan secara detail apa saja isi percakapannya dengan Prabowo. Ia hanya menyebut pembicaraan terkait pelayanan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya beliau mungkin beliau apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Esok harinya, Selasa 15 Oktober, sejumlah tokoh kembali mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Beberapa tokoh yang terlihat hadir diantaranya mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko. Budiman mengaku ditugaskan Prabowo untuk mengurusi masalah kemiskinan. Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan di Indonesia. Selain Budiman, Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata juga menghadiri undangan Prabowo. Usai pertemuan, Anies Mata mengaku ditugaskan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Ketua Relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer juga tampak hadir. Noel mengaku ditugaskan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jelas ada penugasan khusus terkait ketenagakerjaan. Nah, berarti lu udah tahu lah tuh cluenya kan. Nah, hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen ya. Berarti wamen tenaga kerja. Selain politisi dan aktivis, juga tampak hadir ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa sore, selebritas sekaligus pebisnis Raffi Ahmad. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama, pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Hari berikutnya, 16 Oktober, sebanyak 59 calon menteri menjalani pembekalan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ada sejumlah materi yang dibahas dalam pembekalan hari pertama, yakni isu-isu geopolitik, kesuksesan sebuah negara, dan Gross Domestic Product atau GDP. Pembekalan berlangsung selama 2 hari dan dilakukan mulai pagi hingga malam. Mereka yang ikut pembekalan kompak mengenakan baju putih, di antaranya politisi Partai Golkar Mutia Hafid. 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari. Berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Belum tahu nanti. Mbak ada baju khusus ya Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Makasih ya. Hari berikutnya, Kamis 17 Oktober, giliran calon wakil menteri mengikuti pembekalan hari kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan diikuti oleh 54 calon wakil menteri. Pembekalan yang dimulai sejak pukul 9 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat membahas mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan hingga anti korupsi. Pak, sudah dihitung Pak materinya Pak? Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Karena pembekalan ini penting banget supaya kita siap untuk menghadapi segala bentuk tantangan ke depannya. Pada 20 Oktober, MPR RI melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen. Sehari kemudian pada Senin pagi 21 Oktober, Presiden Prabowo Subianto
resmi melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri di Istana Negara. Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan surat pengangkatan. 5 pejabat setingkat menteri yang juga dilantik adalah Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para wakil menteri mengucapkan sumpah secara lantang. Pelafalan sumpah dipimpin oleh Prabowo. Mereka berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti pada bangsa dan negara. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, saya ulangi, bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Total, Presiden Prabowo melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri, serta 59 wakil menteri. Dari 48 menteri, ada 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis. Jumlah anggota kabinet yang mencapai 109 orang ini merupakan yang terbesar kedua dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Jumlah kabinet terbesar di Indonesia terjadi pada Kabinet Dwi Kora III di era Presiden Soekarno yang mencapai 132 orang. Kabinet Merah Putih, pimpinan Presiden Prabowo Subianto, juga kerap disebut sebagai kabinet akomodatif, sebab personil kabinet merepresentasikan partai politik, kalangan profesional, ormas, dan tokoh aktivis. Hari Rabu sore, 23 Oktober, Kabinet Prabowo Gibran yang diberi nama Kabinet Merah Putih melakukan sidang kabinet paripurna perdana. Sidang kabinet ini digelar di Istana Negara, Jakarta. Dalam arahannya kepada 48 menteri, 20 kepala badan dan lembaga negara, Presiden menyatakan sidang kali ini adalah momen bersejarah karena menjadi sidang kabinet paripurna perdana yang dipimpinnya. Prabowo menjelaskan makna pemilihan nama Kabinet Merah Putih agar menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan kebangsaan. Ini dikarenakan selama beberapa tahun terakhir dirinya kerap menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa kepada para pemimpin politik, pemimpin agama, hingga pengusaha. Prabowo percaya jika para elit bersatu, maka bangsa tersebut bisa bangkit dan mencapai keberhasilan. Kita masing-masing punya kepentingan, kelompok masing-masing. Tapi, manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyatukan visi para menteri, pada Kamis siang 24 Oktober, Presiden Prabowo memboyong seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih
berangkat menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk diberikan pembekalan. Para menteri menumpang pesawat Hercules TNI Angkatan Udara melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain para menteri, tampak pula para wakil menteri dan utusan khusus presiden di pesawat yang sama. Mereka kompak mengenakan setelan berwarna putih dan hitam. Sementara itu di Kompleks Akademi Militer Kota Magelang sendiri, kemah menginap dan para menteri Kabinet Merah Putih sudah siap digunakan. Dari video dokumentasi yang Metro TV terima, tampak tenda-tenda berukuran besar ini dilengkapi dengan televisi, pendingin ruangan, serta fasilitas kamar mandi dalam. Tenda akan dipakai selama kemah berlangsung dari 24 hingga 27 Oktober. Selama mengikuti pembekalan, para menteri dan wakil menteri telah diberikan seragam dengan corak khas militer. Para menteri juga dijadwalkan memulai sesi pembekalan pukul 5.30 pagi dengan kegiatan gerak badan dan latihan baris berbaris. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazbi memastikan pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang didanai dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, konsep acara ini sudah disiapkan sejak sebulan sebelumnya, tepatnya sebelum Presiden Prabowo dilantik. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Seluruh proses pembentukan kabinet sudah dilalui Presiden Prabowo. Kini, publik menanti Presiden Prabowo merealisasikan janji-janjinya. Pemerintah di tingkat pusat sudah terbentuk. Berikutnya, pemerintah di tingkat daerah juga dipilih melalui pilkada. Saksikan dinamikanya sesaat lagi. Setelah perhelatan pemilu nasional dan pembentukan pemerintahan periode 2024-2029, giliran digelar pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak 2024 ini akan melengkapi jajaran pemerintahan di level provinsi dan kabupaten kota. Pilkada Jakarta masih menjadi pilkada paling menyedot perhatian. Hari Senin 19 Agustus, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono secara resmi dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pasangan ini didukung 12 partai politik yang menyatakan siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. RK dan Suswono begitu optimistis akan memenangi Pilkada Jakarta. Sebab calon yang dihadapi adalah calon independen Dharma Pongrikun dan Kun Wardana. Sebelumnya pada 15 Agustus, KPU Jakarta menyatakan bahwa pasangan Dharma Kun memenuhi syarat menjadi peserta pilkada melalui jalur independen. Sehari setelah deklarasi RK Suswono, kabar mengejutkan datang dari Mahkamah Konstitusi. Hari Kamis 20 Agustus, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam putusan untuk perkara nomor 60 PUU 22/2024 pada 20 Agustus 2024, MK membatalkan ambang batas 20% kursi DPRD dan menurunkan syarat suara sah dari 25% menjadi 6,5% hingga 10% suara sah sesuai jumlah penduduk. Angka persentase suara sah itu diselaraskan dengan pernyataan dukungan dari pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk calon perseorangan atau independen.
Pada hari yang sama, MK juga mengeluarkan putusan terhadap perkara uji materi nomor 70 tahun 2024 tentang prasyarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK menolak permohonan perkara nomor 70/PUU 22 2024 mengenai pengujian ketentuan prasyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Undang-Undang Pilkada yang diajukan Fahrul Rozi, seorang mahasiswa hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Anthony Lee, seorang mahasiswa Podomoro University. Dalam putusan nomor 70 PUU 22 2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan putusan MK tersebut, peluang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju pilkada pun kandas, sebab putra bungsu presiden itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember atau setelah pilkada berlangsung. Menyambut putusan Mahkamah Konstitusi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga menilai putusan ini membuka jalan bagi partainya untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta. Kalau saya secara pribadi mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memang kemurahannya semata, ini ada jalan. Yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalan. Tetapi pagi menjelang siang hari ini terbuka jalan. Sehari setelah putusan MK, Balik DPR menggelar rapat pleno pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada atau RUU Pilkada pada Rabu 12 Agustus 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat ini, Balik berupaya merespons putusan MK nomor 60 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Balik menyatakan putusan MK itu hanya berlaku untuk partai non-parlemen. Elit PDIP menilai putusan Balik ini dinilai sebagai langkah untuk mengganjal PDIP. Balik juga berusaha mengakali putusan MK nomor 70 mengenai batas usia calon kepala daerah. Balik memutuskan batas usia minimum 30 tahun dan 25 tahun terhitung sejak pelantikan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Padahal dalam putusan MK, batas usia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon. Putusan Balik ini dinilai sebagai langkah untuk memuluskan calon tertentu. Mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Manuver DPR merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa mengacu pada putusan MK membuat masyarakat geram. Media sosial diramaikan oleh hashtag kawal putusan MK. Aksi besar-besaran disebut sebagai gerakan peringatan darurat Indonesia pun dilakukan di depan gedung DPR. Sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa hingga aktor dan komika, turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aktor Reza Rahardian yang ikut hadir juga menyerukan agar seluruh pihak sadar kondisi bernegara sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, suara rakyat sangat penting untuk bisa menumbuhkan kembali harapan membawa bangsa dengan peradaban demokrasi yang lebih baik. Mantan Menteri Perdagangan era pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Lembong, ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR hari itu. Masa aksi juga merobohkan pintu pagar DPR di bagian depan dan melakukan pembakaran ban dan lempar botol ke arah dalam gedung DPR. Selain di bagian depan DPR, pintu pagar bagian belakang kompleks MPR DPR juga berhasil dijebol massa. Selain pintu pagar roboh, mahasiswa melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka meminta agar DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Sementara itu, aparat kepolisian yang dilengkapi dengan tameng dan helm tetap berjaga agar massa aksi tidak masuk ke dalam.
Sejumlah anggota Badan Legislasi DPR berupaya menemui massa penolak RUU Pilkada di depan gedung DPR. Perwakilan DPR Habibur Rahman dan Ahmad Baidowi sempat menemui pengunjuk rasa, namun mereka ditolak dan dilempari botol air mineral. Selain berlangsung di depan gedung DPR RI, aksi demo masif juga terjadi di banyak kota di Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, massa aksi dari berbagai elemen masyarakat yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada mulai melakukan pembakaran ban. Tak hanya itu, massa juga melempar batu ke arah gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada bertajuk Jogja Memanggil juga berlangsung hari itu. Aksi ini dilakukan secara long march dari parkiran Abu Bakar Ali dan berakhir di titik 0 km Yogyakarta. Tidak hanya mahasiswa, tampak sejumlah seniman Yogyakarta juga turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Sementara itu, ribuan mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan turun ke jalan melakukan unjuk rasa untuk mengawal putusan MK dan menolak pembahasan RUU Pilkada oleh DPR RI. Dalam aksinya, ribuan mahasiswa tidak hanya melakukan orasi secara bergantian, namun juga membakar ban bekas di jalan. Sementara itu, rapat paripurna pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada batal digelar, alasannya anggota DPR RI yang hadir tak memenuhi quorum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya kan kita ini kan negara hukum. Nah kita kan akan tadinya memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kan itu. DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan KPU RI merevisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah, merujuk sepenuhnya pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60 dan 70 Tahun 2024. Putusan MK Nomor 60 dan 70 mengubah konstelasi politik. PDIP yang semula tidak bisa maju di Pilkada Jakarta menjadi bisa mengusung calon. Sementara itu Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jawa Tengah dipastikan tidak memenuhi syarat. Hari Senin 26 Agustus, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali mengumumkan bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Calon kepala daerah yang diusung terdiri dari 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota. Nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa muncul sebagai bakal calon gubernur di Jawa Tengah. Selain itu, PDIP juga resmi mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilkada Banten. Hingga pengumuman gelombang ketiga calon kepala daerah yang diusung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum juga mengumumkan siapa calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jakarta. Sembari berkaca-kaca, politisi Golkar Airin Rahmidiani mengucapkan terima kasih kepada PDIP yang telah mempercayakan dirinya maju di Pilkada 2024. Sementara itu, Anies Baswedan yang disebut-sebut akan diusung PDIP tak kunjung diumumkan sebagai calon gubernur Jakarta. Hingga akhir acara pembacaan calon kepala daerah yang diusung, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak menyebut nama Anies. Anies juga tak terlihat di lokasi pengumuman di gedung DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Sehari setelah Airin diusung PDIP, Partai Golkar memutuskan menarik dukungannya dari pasangan Andra Soni Dimyati dan beralih mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024. Golkar bahkan menyebut sosok Airin sebagai anak kandung dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut perubahan sikap dari partainya di Pilgub Banten karena melihat sosok Airin sebagai kader terbaik yang dibesarkan oleh Partai Golkar. Airin juga dinilai sebagai kader yang diminati oleh banyak pihak, bahkan ada yang meminta dan mengajak Airin untuk ikut bergabung. PDI Perjuangan akhirnya menyerahkan tiket Pilkada Jakarta untuk kader internalnya, Pramono Anung, Rano Karno. Pasangan Pramono Rano akan bertarung melawan Ridwan Kamil Suswono dan calon independen Dharma Pongrekun
Kunwardana dalam memperebutkan kursi nomor 1 Jakarta. Pada musim kampanye Pilkada Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tadsyasin di Simpang 5 Semarang, Jateng, Sabtu 23 November. Ini merupakan kampanye terakhir sebelum hari tenang. Pasangan Ahmad Lutfi Tadsyasin yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang terdiri 15 partai politik bersaing dengan pasangan yang diusung PDIP, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi. Pilkada serentak 2024 digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Rinciannya 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Di Pilkada Jakarta, berdasarkan hasil hitung cepat sementara lembaga survei, pasangan Pramono Rano unggul atas dua pesaingnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongre Kunwardana. Kemudian daerah yang menjadi barometer utama di tanah air yang di Jakarta, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung, Wibowo dan Rano Karno unggul dengan mendapatkan suara 49,95%. Kejutan terjadi di Pilkada Banten, pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi yang dalam berbagai survei sebelumnya meraih elektabilitas di angka 70-an%, dalam hitung cepat ternyata kalah dari pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Pada 7 Desember, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan hasil rapat pleno rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten di Aula KPU Banten. Pasangan Andra Soni Dimyati memperoleh 55,88%. Dan pasangan Airin Ade Sumardi mendapat 44,12% suara. KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak. Pram Rano mendapatkan suara 2.183.239 suara atau 50,07%. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di urutan kedua dengan 1.718.160 suara atau 39,40%. Dan pasangan nomor urut 2, pasangan Dharma Pongre Kunwardana di posisi ketiga dengan 459.230 suara atau 10,53%. Pilkada 2024 ditandai dengan menurunnya angka partisipasi pemilih atau dengan kata lain meningkatnya angka golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Di antaranya di Pilkada Jakarta, masyarakat yang tak menggunakan hak suaranya alias golput mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%. Di Pilkada Sumatera Utara, warga golput mencapai 50,68%. Angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 sangat jauh dibandingkan dengan di Pilpres dan Pileg 2024. Dalam Pilpres dan Pileg 2024 lalu, tingkat partisipasinya itu 81,78%. Proses politik selama 2024 sudah dilalui dengan sukses dan aman. Mulai dari pemilu nasional hingga pilkada. Indonesia sekali lagi menunjukkan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar yang sukses melakukan pergantian pemerintahan secara reguler dan aman. Namun, seluruh proses itu barulah proses demokrasi prosedural. Pembentukan kelembagaan demokrasi itu dilakukan untuk mencapai apa yang disebut dengan demokrasi substansial, yakni pencapaian nilai-nilai inti demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah terbentuk memiliki tugas untuk mengupayakan hal tersebut. Di sisi lain, rakyat dan wakil rakyat juga dituntut berpartisipasi untuk terus memastikan eksekutif menjalankan tugasnya dengan baik. Selamat tinggal 2024,
Selamat datang 2025. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.